Sekali lagi shalom. Haleluya. Kasih persaudaraan. Puji nama Tuhan. Ini yang dinyatakan kita lebih dari pemenang karena Tuhan Yesus kita setelah 40 hari dari kebangkitannya, Dia memberikan keyakinan yang teguh karena manusia itulah manusia perlu keyakinan. Ya, Dia meyakinkan, Yesus meyakinkan bahwa Dia telah bangkit. Dan setelah Dia melihat pengikutnya pada saat itu sudah percaya kuasa kebangkitannya itu, dan tiba saatnya pada hari itu dan saat ini kita merayakan di mana Tuhan kita yang hidup itu, Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, dan tujuannya adalah menyediakan tempat bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya, karena apa? Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya. Itu juga adalah pribadi Dia sendiri. Dimanapun kita berada, pengikutnya mengatakan Yesus. Bisa sama-sama mengatakan Yesus ada di dalamku, Yesus ada di dalam hatiku. Serentak kita bisa menyatakan bersama-sama karena kehadirannya dalam kekuatan Roh Kudus-Nya. Mari kita mau tinggikan Dia, kita mau menyembah Dia pada saat ini. Kita bangkit berdiri dengan segenap hati, tubuh jiwa roh kita. Kita mau menyembah Dia, kita bangkit berdiri semuanya. Haleluya, Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan.
Engkau selalu melawat kami. Engkau yang selalu ada bagi kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami dalam situasi apapun juga Tuhan. Baik kami susah, baik kami senang, baik kami saat berpesta, baik kami berduka, Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Oleh sebab itu, pada hari ini di dalam kami merayakan kenaikan Tuhan. Ya sukacita surgawi ya Bapa. Haleluya, kemenangan yang besar. Oh, yang dinyatakan bahwa kami lebih dari pemenang itu. Benar-benar nyata ya Tuhan. Tidak ada satu kecemasan, ketakutan, kebimbangan. Bahwa di dalam Kau selalu ada pengharapan, ada kepastian Tuhan. Haleluya, untuk kami menang di dalam setiap masalah-masalah kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Menyertai-Mu yang sempurna, biarlah nyata dalam ibadah ini ya Tuhan. Engkau adalah imam besar kami Tuhan. Haleluya, memberkati, haleluya, mentabiskan ibadah kami ya Tuhan. Dengan kekuatan urapan-Mu Tuhan, dengan kuasa pendamaian atas kami ya Bapa. Oleh karena kami manusia yang penuh kekurangan kesalahan, biar kuasa pendamaian-Mu nyata bagi kami ya Bapa. Kudus bagi Tuhan kami semua yang beribadah kepada-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Segala kekuatan rencana akan menghalangi dalam ibadah kami ini, kami tolong, kami hancurkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa. Haleluya. Biarlah di dalam pujian, penyembahan dan doa-doa kami, di dalam pengurapan-Mu, terlebih dalam hamba-Mu yang akan menyatakan isi hati-Mu Tuhan. Oh, benar-benar Engkau menyatakan pembukaan firman-Mu lebih lagi bagi kami semua umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tabiskan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Glory. Ada sukacita. Haleluya. Ada glory. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus, Dia Allah yang sangat berkuasa, yang melebihi dari segala arah apapun, yang telah berkemenangan, dan kemenangan itu Dia juga berikan atas umat-Nya. Bagi kita semua yang percaya atas nama Tuhan Yesus Kristus, kumenang bersama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita bangkit percaya diri. Haleluya. Dan kumenang bersama Yesus Tuhan. Dalam pemenangan, atas segala setan. Haleluya, haleluya.
ada satupun ikatannya tak terlepas. Selama terlepas menjadi satu hal kemenangan, bahkan lebih dari menang. Menang dari apa saudara? Dari masalah-masalah apapun. Menang dari segala ketakutan oleh karena corona. Ya, udah 18.000 lebih atau ya yang kena. Kita percaya kalau Tuhan sudah menjanjikan, Dia yang hidup dan berkuasa, Dia memberikan kehidupan itu bagi kita, Dia memberikan kemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Kita nyatakan dengan iman, pujian ini lebih dari pemenang. Haleluya. Melepas. Kalau ada tantangan itu, kita tetap menang. Amin. Jangan kayak kerupuk, kena angin dikit, kusut dia. Ya, iman kita jangan lagi kusut, melepas ya. Mantap, wah bahaya. Kita harus benar-benar terus dalam berjuang. Amin. Aduh, lihat itu beras mungkin udah semua yang mulai. Lalu udah tadinya ada 10 liter. Oh, sekarang tinggal 1,5 liter. Oh, ibu mahal ya tema. Oh, haleluya Gusti Allah, kumaha ya. Tapi kita bersyukur kita punya Allah yang menjanjikan kemenangan, yang akan menyediakan ya di saat kebangkitannya, di mana murid-muridnya ya di saat di gelombang di pantai mereka mencari lauk pauk tidak ada, tapi dengan kekuatan kuasa kebangkitan Kristus. Ya, kebangkitan Kristus itu meyakinkan bahwa dalam kuasa kebangkitan Tuhan selalu menyediakan, Tuhan selalu mengadakan. Jadi jangan takut, jangan khawatir di dalam Tuhan Yesus. Percaya, ya, percaya Tuhan pasti memberi jalan bagi kita. Glory, haleluya. Dia naik ke surga. Dia adalah imam besar bagi kita. Ya, Dia menyediakan tempat bagi kita. Firman Tuhan menyatakan apa yang kita aurakan, apa yang kita lepaskan, apa yang kita ikat di dunia, semuanya itu akan terjadi di surga. Karena Tuhan kita ada di surga. Amin. Haleluya. Dia akan menyatakan setiap seruan doa kita. Dia yang menjawab. Dan Dia akan menyediakan, dan Dia akan menyelesaikan, karena Dia imam besar yang turut merasakan setiap kelemahan kita manusia. Glory, haleluya.
Bapa atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah menjaga kami dari malam, dan Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini tanpa kekurangan satu apapun, Tuhan. Ini semua karena kasih sayang-Mu kepada kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan isi firman-Mu Tuhan. Kau memberkati kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dan dapat memahami, dan kami bukan hanya menjadi pendengar Tuhan, tetapi kami juga dapat melakukan isi kebenaran firman-Mu ini Tuhan dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, Kau begitu baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Inilah doa kami pada pagi hari ini. Kami sambut isi kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Shalom saudara. Kasih Kristus untuk semua kita yang hari ini memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, satu hal yang sangat luar biasa, karena ini adalah klimaks dari seluruh pelayanan Tuhan selama di bumi, saudara ya. Dia naik ke sorga, dan kita melihat apakah rencana Tuhan. Kenaikannya dia ke sorga. Setelah kita membaca dulu dalam Injil Markus pasal 16 ayat 19. Injil Markus pasal 16 ayat 19, kita akan baca bersama-sama satu ayat ini, saudara ya. Injil Markus 16 ayat 19. Ya, kalau sudah mendapatnya kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ya, saudara, ini adalah pernyataan dalam Injil Markus pasal 16. Terangkatlah dia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Saudara, ungkapan duduk di sebelah kanan Allah itu bukan kerjanya, bukan duduk-duduk saja, bukan. Ini adalah satu ungkapan yang mengandung makna, saudara. Dia menerima kedudukan. Setiap orang punya kedudukan, dan kedudukannya dia itu sejauh mana. Katakanlah ada orang yang memberikan kampanye karena mau dipilih, saudara ya. Dia sampaikan kampanye supaya dia dipilih, entah sebagai lurah, sebagai apa, camat, dan lain sebagainya, bupati. Lalu kemudian setelah selesai semua, di pemilihan terjadi dan dia terpilih, lalu dia duduk, saudara. Cuman kalau dia tarafnya sebagai lurah, ya itulah kedudukannya sebagai lurah. Kalau bupati, kedudukannya sebagai bupati, lebih rendah daripada gubernur. Kalau gubernur, ya sebagai gubernur. Kalau presiden itu untuk Indonesia nomor 1, saudara. Tapi untuk dunia, presiden Indonesia ya nomor sekian di dalam PBB juga. Nah, saudara, lalu kedudukan apa yang didapat sama Tuhan, setinggi apa, sehebat apa, dia duduk di sebelah kanan Allah. Diulangi, ini adalah sebuah kiasan. Itu artinya dia mendapat kedudukan. Lalu kita mau tahu kedudukannya itu setinggi apa. Efesus 1 kita membaca. Nah, ini kita lihat. Efesus 1 ayat 18 sampai 23. Saudara, kita akan melihat di sini Efesus 1 ayat 18 sampai 23. Ya. Ya, perhatikan baik-baik. Ayo. Ya. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Ini yang penting adalah mata hati kita, saudara. Mata kita ini, saudara ya, sudah oke. Ya, ada orang yang melihat dengan kacamata, tapi akhirnya oke lah. Kita bisa melihat dengan baik. Tetapi bagaimana mata hati kita? Dan supaya ia menjadikan mata hati kita terang. Bagaimana terus? Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan. Nah, agar kita mengerti pengharapan apa yang terkandung. Saat kita dipanggil, kita punya pengharapan. Sejauh mana pengharapan kita, saudara? Terus
Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang Oh, betapa kayanya kemuliaan bagian. Jadi bagian dari orang-orang kudus ini udah begitu kaya dan mulia. Wow, terus. dan betapa hebat kuasanya. Ya, ini selalu mengungkapkan dengan kata penambahan betapa. Jadi itu sesuatu yang nggak umum, sesuatu yang nggak biasa. Tetapi ini melampaui dari apa yang biasanya. Betapa kayanya, betapa kemuliaannya, betapa hebatnya. Terus, ya, Bagi kita yang percaya, ya, terus. sesuai dengan kekuatan kuasanya Perhatikan. yang dikerjakannya di dalam Kristus, Yaitu hebat kuasanya, kemuliaannya, kekayaannya itu dikerjakan dalam Kristus. Ya, pertama bagaimana? dengan membangkitkan dia dari antara Ya, orang dengan mati. kuasa kebangkitan, saudara ya, dari antara orang mati yang sudah kita beberapa kali mendengar firman Tuhan tentang kuasa kebangkitan ini. Terus, Dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. nah itulah mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jadi dia mendapat kedudukan. Jadi pekerjaan kedahsyatan dari pelayanan Tuhan, dari kematian, kebangkitan, dan ini kenaikan, saudara, kemuliaannya, dia didudukan di sebelah kanan di sorga. Perhatikan kedudukannya seperti apa, saudara. Tadi saya memberi contoh, kalau mendapat kedudukan Pak Lurah, dia sebagai lurah lebih rendah daripada bupati, daripada camat dahulu. Lalu kalau camat lebih rendah dari bupati. Lalu kedudukan Yesus ini seperti apa? Yuk dibaca. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan. Ayat tidak berkata begini, lebih tinggi dari pemerintahan manapun. Tidak, jauh lebih tinggi dari pemerintahan manapun. Terus, Dan penguasa. dan orang-orang yang berkuasa, Dan kekuasaan. dan kekuasaan, Dan kerajaan. ya, dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat Tiap-tiap nama yang disebut, bahkan kalau ada nama-nama yang begitu hebat, bahkan ada orang yang menyebut namanya, maka gemetar, saudara ya. Ya, tetapi maaf, kalah dengan kuasa Tuhan, kalah dengan nama Tuhan. Silakan sebut nama yang begitu hebat sekalipun. Perhatikan, terus kan, bukan hanya di dunia ini bukan saja, hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. melainkan juga di dunia yang akan datang. Ya, masa depan itu artinya, saudara ya. Terus, Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah dan kaki segala Kristus. sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai Oh, kepala dari segala yang haleluya. lain. Nah, ini saudara ya, ini semua diperuntukkan buat jemaat, karena dia menempatkan diri sebagai kepala, sedangkan jemaat menempatkan diri, ayat 23, Jemaat yang adalah tubuhnya, jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, yaitu kepenuhan dia. yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kenaikannya ke sorga itu, saudara, untuk mendapat kedudukan jauh lebih tinggi dari pemerintahan, jauh lebih tinggi dari penguasa, lebih tinggi daripada apa saja yang disebut, bahkan nama yang disebut. Untuk corona, waduh, itu menggentarkan. Ya, bayangkan sudah meninggal 1000 lebih ya di Indonesia. 1000 berapa? Sudah 1000 sekian. Yang kena positifnya 18.000, 19.000, nggak tahu ya. Dan di dunia, waduh, sudah mungkin ratusan ribu yang meninggal. Dan itu menggetarkan karena ini menguasai hampir seluruh dunia. Ada penyakit-penyakit yang dahulu juga menggentarkan, saudara. Dulu TBC menggentarkan, begitu ini, waduh, bahaya. Ada lagi penyakit kanker ya. Kalau kanker nggak menular, saudara ya. Tapi orang kalau ada penyakit dengar saya sakit kanker, waduh, menggentarkan, sudah. Karena pasti ujungnya mati begitu. Ada orang-orang juga menggentarkan. Nama-nama yang disebut menggentarkan, saudara. Kalau ada orang yang percaya, ini kalau misalnya di Pulau Jawa, ada satu nama yang disebut itu harus hormat. Nah, Nyai siapa itu ya, saudara tahu lah. Kalau disebut nama itu, bagi orang-orang yang percaya menggentarkan itu. Waduh, si Nyai datang.
Di daerah-daerah pantai selatan itu menggentarkan. Tapi maaf ya, gak ada apa-apanya dibanding dengan Tuhan Yesus Kristus. Dia jauh lebih tinggi. Dan itu terbukti, saudara. Makanya anak-anaknya harus paham. Kita ini sebagai anak-anak raja. Kerajaan sorga itu seperti apa? Nah, kita harus tahu. Kerajaan sorga itu di atas segala-galanya. Jauh lebih tinggi dari pemerintahan manapun. Ini yang kemudian kita beritakan, saudara. Memberitakan kerajaan sorga. Menegakkan kerajaan sorga di bumi ini. Ya, jadi dia mendapat kedudukan saat dia naik ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Itu artinya mendapat kedudukan, saudara. Kedudukan yang begitu dahsyat sekali. Nah, saudara, waktu dia mendapat kedudukan ini, itu diperuntukkan buat tubuh Kristus. Ya, tidak untuk seluruh manusia, tidak. Bahkan orang Kristen pun tidak. Kalau orang Kristen yang mau masuk dalam tubuh Kristus lah, itu yang dapat. Bagaimana orang Kristen yang mau masuk dalam tubuh Kristus? Sangat sederhana sekali. Sebab tubuh itu contohnya kita, saudara. Tubuh kita ya, tubuh kita. Kita punya tangan, kita punya kaki, kita punya segala anggota tubuh yang memang fungsinya beda-beda. Tangan dengan kaki itu jauh berbeda fungsinya. Mulut dengan mata itu jauh berbeda, dengan telinga jauh berbeda. Nggak bisa disamakan begini, nggak akan berkata begini di antara tubuh ya. Kamu ini tidak termasuk tubuh, kenapa? Kamu berbeda dengan saya. Kamu harusnya sama dengan saya. Kata tangan kepada kaki. Kamu nggak bisa megang kaki. Beda banget, betul-betul beda. Kaki nggak bisa megang seperti tangan nggak bisa. Jadi jangan menyamakan. Oh, kamu nggak sama dengan saya. Kamu nggak mungkin. Karena fungsinya berbeda, maka kamu ini nggak termasuk tubuh. Oh, bukan gitu kalau tubuh. Jadi jelas berbeda antara gereja A, gereja B. Tetapi kalau dalam satu tubuh, tidak ada pertengkaran, tidak ada pertikaian, tidak menganggap dia lebih hebat dari anggota yang lain. Itu namanya tubuh. Jadi kalau ada menyebut dirinya sebagai mempelai Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai tubuh Kristus, lalu menganggap bahwa dia lebih hebat dari yang lain, maaf, itu bukan tubuh namanya. Tubuh itu ya jelas, ini udah contohnya udah kita, saudara. Gak ada pertengkaran, gak menganggap yang lain lebih hebat atau saya lebih hebat dari yang lain. Sebaliknya saling membutuhkan, tidak menegakkan kesamaan. Bukan yang ditegakkan bukan kesamaan, tapi saling mengasihi, saling terikat satu dengan yang lain. Ya, saudara ya. Jadi seluruh keadaan ini itu diperuntukkan, maaf, bukan untuk orang Kristen umum, tapi untuk tubuh Kristus. Coba diulang ayat 22 dan 23. Ini perhatikan baik-baik. Ya, jadi Tuhan juga punya tujuan naiknya ke sorga itu, saudara. Ya, ayat 22 dan 23, yuk. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki. Segala sesuatu setelah dia menunjukkan pribadinya yang begitu dahsyat dan hebat, dan kuasanya yang dahsyat melebihi daripada pemerintahan manapun, jauh lebih tinggi. Tetapi bukan untuk kebanggaannya, saudara. Tetapi segala sesuatu telah diletakkan di bawah kakinya. Ya, terus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat. Dan dia yang telah meletakkan segala sesuatu di bawah kakinya, dia telah diberikan kepada jemaat. Haleluya. Terus. Sebagai kepala dari segala yang ada. Nah, kemudian terus. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, Ya. Yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Iya, saudara. Jadi jemaat itu yang adalah tubuhnya. Segala sesuatu ini telah diletakkan oleh Yesus Kristus di bawah kakinya. Setelah dia meletakkan segala sesuatu di bawah kakinya, tidak untuk dirinya, tapi diserahkan kepada jemaat. Wow. Jemaat yang bagaimana? Jemaat yang adalah tubuhnya. Tadi, praktek tubuh Kristus itu jangan cuma slogan, tapi mesti dipraktekkan. Di mana satu dengan yang lain saling mengasihi. Di mana satu dengan yang lain tidak ada pertikaian, saudara. Saling mengasihi, saling membutuhkan. Kita mungkin beda, tapi kita butuh dia butuh kita. Itu saling membutuhkan, saudara ya. Dalam tugas masing-masing.
Nah ini luar biasa. Itu poin pertama dari duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara, ini merupakan suatu hal yang kita harus pahami. Tetapi lebih dari itu, karena duduknya dia di sebelah kanan Allah Bapa, di sorga tempatnya, saudara. Dan keberadaan di sorga itu, saudara, lalu dia juga menyiapkan tempat buat kita. Di mana? Di sorga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, menyediakan tempat buat kita di sorga. Lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa ini juga, selain dia punya kedudukan, dia tampil sebagai Ibrani 8 ayat 1 dan 2. Ini dia. Ibrani 8 ayat 1 dan 2. Kita harus paham, anak-anak Tuhan ini harus paham, saudara ya. Ibrani 8 ayat 1 dan 2. Yuk. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian. Kita mempunyai imam besar yang demikian. Terus yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Iya, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar. Terus dan yang melayani ibadah di tempat kudus. Dan dia melayani. Jadi duduknya dia tidak sekedar duduk-duduk, tetapi duduknya dia itu ini sebagai sebuah kiasan bahwa dia sebagai imam besar. Imam besar yang melayani. Nggak berpangku tangan. Sampai detik ini Tuhan masih melayani. Apa yang dilayani? Terus yaitu di dalam kemah sejati. Yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati. Terus yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Iya, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Saudara, gedung gereja didirikannya oleh manusia. Orang boleh berkata, pendetanya boleh berkata begini, ini gedung gereja dari berkat Tuhan, anugerah Tuhan, begitu indah dan bagus karena diperuntukkan buat Tuhan. Ya betul, tapi itu dibuat sama tangan manusia. Tuhan hadir, yang penting Tuhan hadir. Sebagus apapun gedung gereja, kalau Tuhan gak hadir percuma, saudara. Tuhan hadir di situ yang penting. Tetapi lebih dari itu adalah pelayanan Tuhan itu tidak untuk sebuah gedung gereja lalu dia hadir karena bagusnya gedung gereja lalu dia mau hadir gitu. Kalau kurang bagus tidak, oh sorry, Tuhan gak begitu. Sedangkan ayat berkata dia sebagai imam besar. Imam besar itu melayani. Dan sebuah pelayanan yang dilakukan oleh imam besar itu dalam tempat kudus, dalam kemah sejati. Dan yang dinyatakan dalam Ibrani ini bukan buatan manusia. Jadi bukan gedung-gedung gereja. Karena semua gedung gereja yang sebagus apapun akan ditinggal sama kita kalau saudara mau rapture. Kecuali kalau kamu rapture, mau terikat dengan gedung gereja, ya udah tinggal sana. Jadi sebagus apapun barang-barang milik kita, saudara, dengan begitu bangga kita berkata, ini anugerah Tuhan loh saya dapat. Tapi semua ditinggal sama kita. Saat rapture semua ditinggal. Kecuali saudara terikat dengan itu, ya saudara, ya sudah tertinggal. Makanya jangan terlalu menyayangkan hal-hal yang duniawi sekarang. Ini hanya fasilitas untuk kepentingan kita selama di dunia. Setelah itu kita tinggal semua. Nah saudara, jadi Tuhan pelayanannya itu bukan yang dibuat oleh manusia. Sebut apapun yang memang itu adalah anugerah dari Tuhan. Tuhan beri untuk kita bisa menikmati segala fasilitas. Tetapi bukan itu tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan adalah yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Dalam kemah sejati, apa itu? Tubuh kita. Jadi tubuh kita ini adalah rumahnya, baitnya Tuhan. Rumah Roh Kudus. Siapa yang menciptakan kita? Bukan manusia, Tuhan sendiri. Ini dia saudara. Jadi kita harus perhatikan hidup rohani kita. Bait suci, itulah hidup kita ini loh. Bagaimana hidup kita ini? Apakah mempraktekkan kebenaran firman Tuhan? Karena sama seperti tubuh jasmani kita butuh makan, demikian tubuh rohani kita butuh makan. Di mana makanan yang kita makan itu adalah firman Tuhan.
Kalau kita melakukan firman Tuhan, makananku adalah melakukan firman Tuhan sampai selesai. Ya, saudara ya. Saudara, mari kita lihat 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Coba baterainya disiap. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Yuk. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Bahwa kamu adalah bait Allah. Bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Dan Roh Allah diam di dalam kamu. Terus, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, iya, maka Allah akan membinasakan dia. iya, Sebab bait Allah adalah kudus. iya. Dan bait Allah itu ialah kamu. Kamu, saya, tubuh saya, segala aktivitas kehidupan saya, ini adalah bait Allah, saudara. Baitnya Allah yang didirikan bukan dari manusia. Ada di sini, saudara. Saudara ada oleh karena perbuatan manusia? Tidak. Kita ini diciptakan oleh Tuhan. Saudara ya. Jadi sadari bahwa yang dimaksud dengan imam besar, pelayanannya itu bukan pelayanan yang gedung gereja, bukan pelayanan yang jasmani begini, bukan, saudara. Tuhan arahnya itu kemana? Ke tubuh kita, ke hidup kita ini loh. Selama engkau hidup, Tuhan perhatikan. Selama engkau hidup, selama engkau masih hidup, Tuhan melayanimu sebagai imam besar. Wow, luar biasa kan? Itu perhatian Tuhan yang dahsyat, saudara. Sedangkan Tuhan saja menghargai hidupmu. Jadi kita juga harus hargai hidup kita. Tuhan bilang, jangan ada orang yang membinasakan bait Allah. Jangan ada orang membinasakan bait Allah. Gak mau juga kita dilukai sama orang. Makanya ada orang yang belajar bela diri. Ada orang yang nyewa satpam. Ada orang yang nyewa keamanan. Itu kenapa? Karena dia tidak mau dilukai. Ada orang yang menyewa bodyguard gitu ya, pengawal. Karena dia nggak mau dilukai, saudara. Tuhan bilang, tubuhmu itu bait Allah, dan siapapun yang membinasakan tubuhmu, atau akan membinasakan atau mengapa-ngapain kamu, maka Allah juga akan membinasakan dia. Ada pembelaan itu artinya. Sayangnya, kita sendiri yang membinasakan tubuh kita dengan cara apa? Narkoba, merokok, miras, minuman keras. Itu merusak tubuh kita sendiri itu. Dan itu bodoh. Coba ulang ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Bait Allah itu siapa? Sebab bait Allah adalah kudus. Kudus. Dan bait Allah itu ialah kamu. Kamu, tubuh ini. Tapi kalau kita narkoba, minuman keras, pakai oplosan lagi, berapa banyak yang udah mati? Udah mati, dia bunuh tubuhnya sendiri di alam maut, disiksa dia, masuk neraka dia. Iyalah. Kalau dia nggak bertobat ya masuk neraka, karena dia membinasakan tubuhnya sendiri. Merokok, narkoba, minuman keras, dan lagi macam-macam lagi, menyiksa tubuh, apalagi bunuh diri. Siapa yang membinasakan tubuh, itu adalah bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Ya, saudara ya. Jadi kita harus hargai, Tuhan hargai kita demikian rupa. Imam besar itu melayani ibadah di tempat kudus.
Di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Itulah hidup kita di tubuh kita. Oh, betapa luar biasanya kita di pemandangan mata Tuhan. Apalagi kita sudah menjadi anak-anaknya, saudara. Itu sebabnya mari kita hargai hidup kita ini, kita hargai tubuh kita ini dengan sikap-sikap yang berkenan kepada Tuhan. Surat. Namun kita lihat sebentar. Karena pada saat Yesus tampil sebagai imam besar, saudara, ini menjadi sesuatu pertanyaan. Ya, kenapa? Ya iyalah, karena Paulus mengungkapkan hari ini, dia tahu persis tentang Taurat karena dia ahli dalam Taurat. Rasul Paulus ini emang luar biasa. Kalau Petrus, Yohanes, Yakobus, memang itu murid-murid kenamaan Tuhan lah, favoritnya Tuhan, dibawa-bawa sama Tuhan. Cuman mereka ini adalah orang-orang awam yang gak ngerti yang namanya Taurat, saudara. Yang gak ngerti sampai dalam lah. Sedangkan Paulus ini, kalau disebut dia sudah doktor teologi dalam Taurat, saudara, ya, dia ahli. Sejak masih muda dia sudah ahli. Makanya begitu hebat sekali surat-suratnya, saudara. Dan dia ungkapkan dalam Ibrani ini seperti imamat Lewinya perjanjian lama. Ini suratan Ibrani itu imamat Lewinya perjanjian baru, saudara. Karena diterangkan mengenai Taurat di situ. Memang tidak ditulis dari siapa penulisnya, cuman menurut ahli-ahli, gaya bahasanya itu adalah gaya bahasa Paulus, saudara ya. Tidak bisa ada orang yang menerangkan sedetil demikian tanpa memahami Taurat, saudara. Dan khusus untuk imam besar, Paulus tahu sekali. Ya, Ibrani 7 kita baca. Ini yang menjadi pertanyaan, saudara. Ibrani 7 ayat 14 sampai 28, nggak apa-apa, ini ayat cukup panjang, tapi untuk kita pahami. Yuk. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Sedangkan seorang imam menurut Taurat harus berasal dari Harun atau Lewi. Nggak ada aturannya. Coba teruskan. Dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan. Mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun. Terus tentang imam-imam. Iya. Jadi saudara dengar baik, di dalam kerajaan, di dalam pemerintahan itu harus, kalau untuk menunjuk seseorang untuk mendapat jabatan, suatu jabatan, itu gak sembarang mencomot, karena saya suka sama dia, udah jabat ini. Gak bisa. Mesti ada dasar-dasar hukumnya. Itu pemerintahan yang akan kokoh. Lah kalau pemerintahan asal cobot sini, asal cobot sono, gak kokoh pemerintahan itu, saudara. Jadi kerajaan surga juga begitu. Waktu kerajaan surga menetapkan satu peraturan, namanya peraturan Lewi, imamat Lewi, saudara, tidak pernah ada satu nubuatan menyebut, ini dalam imamat Lewi Taurat dari Musa ya, tidak pernah menyebut dalam satu pernyataan bahwa nanti suku Yehuda akan memimpin sebagai imam. Terus, dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek. Tiba-tiba ada ungkapan tentang Melkisedek. Nah, di samping ini kita akan memahami tentang nubuatan, saudara. Bagaimana cara Tuhan menyingkapkan hal-hal yang akan ke depan terjadi. Jadi dia persiapkan. Ini hebatnya Tuhan memberikan sebuah persiapan yang sangat matang dan sempurna untuk umat Tuhan. Terus, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia. Nah, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia. Nanti kita akan lihat itu Melkisedek. Terus, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Wow, berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab untuk imamat Lewi, seorang imam ada masa pensiun. Selesai sudah diganti oleh orang lain. Tetapi Melkisedek, karena bukan peraturan imamat Lewi atau peraturan manusia, saudara, maka dia ini ditetapkan dari Tuhan pribadi dan
tidak berdasarkan hidup yang binasa, tetapi kekal selama-lamanya. Itulah peraturan Melkisedek. Teruskan dulu. Sebab tentang dia diberi kesaksian, Iya. engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Nah, keimaman Yesus ini tidak bersifat sementara. Tidak ada masa pensiun. Yesus menjadi imam selama-lamanya. Ini punya tujuan, saudara. Mari terus. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan. Iya. Kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Iya, kalau hukum tidak punya kekuatan, itu tidak berguna, dibatalkan. Terus, Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa hukum kesempurnaan. Taurat tidak membawa kepada kesempurnaan. Terus, Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik. Terus, yang mendekatkan kita kepada Allah. jadi hukum Taurat punya pengharapan, saudara. Tapi pengharapan yang kita dapat sekarang ini lebih baik daripada hukum Taurat yang mendekatkan kita kepada Allah. Terus, Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah. ya, Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah. terus, Tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya. ya tadi kekuatan imamat Lewi ini tidak memakai kata sumpah. Sedangkan pada saat Tuhan menyampaikan sesuatu nats, dia berkata, aku bersumpah. Yuk. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Tuhan telah bersumpah dan tidak menyesal. Kalau dia memakai kata sumpah, berarti dia mengikat diri untuk sumpah itu, saudara. Dan sumpah itu kekuatannya paling tinggi. Tidak bisa digugat oleh siapapun kecuali dirinya yang menggugat. Tetapi kalau dia menggugat dirinya, maka dia merusak dirinya. Jadi nggak mungkin. Dia bersumpah dan tidak menyesal. Apa itu? Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Engkau, yang dimaksud engkau adalah Yesus, adalah imam untuk selama-lamanya. Terus, Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. wow, makanya pengharapan kita ini lebih kuat, saudara. Jaminan yang lebih kuat dalam keimamatan Yesus, dalam imam besar, penampilan sebagai imam besar itu, kita punya kekuatan jaminan dalam perjanjian Tuhan. Yang sebuah kepastian. Terus, Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, ya, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. terus, Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. imamatnya tidak bisa beralih kepada orang lain. Yesus pada saat menjadi imam besar buat kita, yang melayani kita, karena kita adalah kemah sejatinya, apalagi tubuh Kristus, apalagi mempelai Tuhan, itu kemah sejatinya, saudara. Maka tidak beralih kepada orang lain pelayanannya, dan tidak akan diserahkan, tidak akan direbut oleh orang lain pelayanan Yesus terhadap kita. Luar biasa sekali, saudara. Terus kan, Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna dengan semua orang sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada yang Allah. oleh dia datang kepada Allah. Terus, Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. ia menjadi pengantara senantiasa. Imam besar itu pengantara. Jadi kita punya satu pengantara, yaitu Yesus Kristus. Nanti kita akan melihat sebagai tugas seorang hamba Tuhan, pendeta, gembala, segala macam. Itu bukan pengantara, saudara. Pengantara kita itu satu, pribadi Yesus Kristus. Jadi jangan ada seorang pendeta menyebut dia pengantara kepada Tuhan. Apa-apa yang dia sampaikan itu harus diikuti. Bukan itu, saudara ya. Yang kita ikuti firman Tuhan. Kalau hamba Tuhan itu menyampaikan firman Tuhan, dan firman Tuhannya itu yang kita ikuti, bukan hamba Tuhannya yang kita ikuti. Terus, Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, ya, bagaimana itu? yaitu yang saleh, Yang saleh, tanpa salah, tanpa salah, tanpa noda, tanpa noda, itu ada pada Yesus semua. Terus, yang terpisah dari orang-orang berdosa, yang terpisah dari orang-orang berdosa. Terus, dan lebih tinggi daripada itu tingkap-tingkap surga, pribadi Yesus. Terus, yang tidak seperti imam-imam besar lain, ya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. terus, Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. perhatikan, Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk satu selama-lamanya, kali untuk selama-lamanya. Terus, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. perhatikan, Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat
menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Dia telah berkorban satu kali untuk selama-lamanya. Nah, ini kita mesti pahami nih, karena disinilah ada terjebaknya hyper grace. Dengar, yang namanya perjanjian itu dua pihak, betul ya? Betul ya? Saya ulang, yang namanya perjanjian itu minimal dua pihak. Sekarang pihak Tuhan, Dia telah mengerjakan satu korban yang sempurna. Dan karena imamatnya itu tidak beralih kepada orang lain, maka sebagai imam besar dia mempersembahkan dirinya sebagai korban penebus dosa, penebus salah kepada kita semua, di mana satu kali untuk selama-lamanya. Jadi pengampunan yang Tuhan kerjakan itu pada saat kita percaya dan menyerahkan diri kepada Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan, Tuhan ampuni. Di mata Tuhan, Tuhan ampuni satu kali untuk selama-lamanya. Sehingga kita diberikan surat pengampunan dari Tuhan kepada kita. Aku ampuni kamu. Tetapi dengar baik, saudara, sama halnya ini adalah satu anugerah yang Tuhan beri. Makanya anugerah yang dikasih sama Tuhan, kita rawat baik-baik. Sebab yang menjadi persoalan adalah kalau kita tidak melakukan, tidak setia kepada janji, karena berjanji itu dua pihak. Ini persoalan perjanjian, diulang kembali saudara, jaminannya begitu kuat dari pihak Tuhan. Kalau Agus bilang kau dosamu disucikan, betul-betul disucikan. Tidak ada cacat sedikit pun. Jadi nanti kalau ada orang berdosa, karena kita menyebut kegerakan akan terjadi. Saudara tahu siapa yang akan mengalami kegerakan ini? Orang-orang yang diundang oleh Tuhan secara resmi tidak mau. Jadi orang-orang Kristen sudah ogah-ogahan terhadap berita firman Tuhan yang benar. Maunya ya dongeng-dongeng gitu. Mereka memuaskan telinga mereka untuk dongeng, tapi untuk kebenaran mereka tidak mau. Saat undangan dari perjamuan kawin anak domba Allah, di mana ini diberikan kepada anak-anak Tuhan, mereka tidak mau, saudara. Karena begitu undangan pada perkawinan anak domba Allah, ini adalah kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Undangannya itu. Jadi persiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Oh, masih lama. Oh, masih bisa kompromi. Mereka jadi tidak mau ogah-ogahan. Dari dulu juga Tuhan datang sampai sekarang nggak datang-datang. Akhirnya Tuhan bilang, panggil semua di persimpangan jalan. Sudah tahu di persimpangan jalan siapa saja itu? Pelacur-pelacur, orang-orang berdosa, orang-orang miskin, orang-orang jalanan, orang-orang yang tidak tertib. Dibawa, kata Tuhan, masuk semua dalam pesta perkawinan anak domba Allah. Dan pada saat Tuhan menyucikan mereka, betul-betul suci. Itu hebatnya kuasa Tuhan. Nah, sama dengan kita juga. Tuhan menyucikan saudara satu kali untuk selama-lamanya, suci di pandangan mata Tuhan. Tetapi sama seperti gini, saudara. Saya berikan tiket kepada misalnya wakil saya, Ben, ini tiket untuk kamu naik pesawat. Saya belikan untuk ke Manado. Nah, begitu ya. Keluarga. Saudara, lalu dapat kode voucher segala macam. Tanggal berapa? Bulan September setelah COVID-19 selesai. Haleluya. Ya, dia terima, tapi dicuekin. Diterima, dicuekin, sampai hari hanya di tanggal itu ditanya sama pegawai bandara dong, mana kamu ini mau naik pesawat apa? Pesawat batik. Ya. Mana ininya? Tiketnya? Entah di handphone, entah di mana. Aduh, nggak ada hilang, kapus. Jadi bisa nggak kira-kira naik? Wah lama sudah. Nggak bisa kalau gitu. Tertahan di situ. Ngurus dulu, beresin dulu. Pas ngubungin saya, sayanya udahlah.
lagi pergi. Ceritanya ke luar negeri. Susah dihubungi. Susah. Jadi gini, di waktu pas dibeli tiket itu benar-benar tiket pesawat, di mana itu adalah haknya orang ini untuk mendapatkan fasilitas pesawat batik sampai ke Manado sesuai dengan jadwal. Itu dari pihak bandara. Karena udah dibeli sama saya. Seperti itulah saya beli, bukan main-main, serius, saya sudah bayar dan segala macam. Tetapi sekarang yang kedua, ya orang ini loh yang mau berangkat, ya kita ini loh yang mau ke sorga. Sampai dekat sorga, Tuhan nuntut semua. Aduh, saya, bagaimana kamu? Sudah diberikan anugerah oleh Tuhan. Waduh, saya kok membuat semena-mena ya kehidupan saya. Ada banyak dosa di situ, ada banyak kejahatan yang dibuat. Karena katanya kan udah dianugerahkan oleh Tuhan ke pengampunan satu kali untuk selama-lamanya. Lalu dia sembarangan seenaknya berbuat. Ya udah, tergantung orang itu. Jadi maaf, nama surga. Makanya kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi kebenaran firman itu jangan dipenggal-penggal. Ini satu rangkaian. Kalau kita penggal-penggal, kita akan menjadi tersesat, saudara. Tapi kebenaran firman ini satu rangkaian. Imam besar lewat peraturan Melkisedek. Nah, kita lihat, saudara, hebatnya. Sedangkan untuk nama Melkisedek saja hanya sedikit sekali diungkapkan. Dan peristiwa Melkisedek sendiri dalam Kejadian 14. Ini perhatikan kekuatan Melkisedek, kekuatan pelayanan Melkisedek. Kejadian 14 ya. Kejadian 14 ayat 17 sampai 24. Dengar baik ini. Kejadian 14 sampai ayat 17 sampai 24. Yuk, cepat yuk dibaca. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer Ya. dan para raja yang bersama-sama dengan dia, Ya. maka keluar Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Sawe. Ya, saudara perhatikan setelah Abram telah menang dari kerajaan-kerajaan yang melawan kerajaan Sodom karena Lot ada di situ. Saudara, pada saat dia telah menang, Abram ini telah menang dari kerajaan-kerajaan. Kemudian saudara, Raja Sodom itu menyongsong karena Raja Sodom sangat bersukacita, berterima kasih kepada Abram yang lewatnya dia dibantu gitu. Saudara ya, tetapi mari sebelum ketemu nih Sodom dengan Abram sebelum ketemu, mari ayat 18. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Terus, Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. dia seorang imam Allah yang maha tinggi. Terus, Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi. ya bentar. Kenapa memang ada suara? Ya, saudara dengar baik, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Terus, Pencipta langit dan bumi, ya, dan terpujilah Allah yang maha tinggi. bentar. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, yuk, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Terus, 20. Ya, Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. terus Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Perpuluhan. Kepada siapa? Kepada Melkisedek, imam besar, karena pelayanan. Jadi perpuluhan itu diberikan karena kita dilayani, saudara. Jadi kalau saudara merasa dilayani oleh imam besar Yesus Kristus, memberikan perpuluhan itu namanya ucapan terima kasih. Terus, berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, ya, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. perhatikan. Sebelum ketemu Abram dengan Sodom, sebab nanti Sodom akan memberikan harta benda. Harta benda apa ini? Sodom.
Harta benda apa? Duniawi. Yang ada noda Sodom. Saudara tahu yang namanya Sodom. Dan ini sebelum dihancurkan oleh Tuhan. Sebelum di bumi hanguskan oleh Tuhan. Mau beri ini harta benda Sodom, harta benda dunia. Tapi sebelum itu Tuhan cegah pertemuan antara Sodom dengan Abraham. Masuklah pelayanan imam besar Melkisedek. Lewat pelayanan ini saudara, Abraham memberikan perpuluhan. Bukan dapat berkat secara jasmani ya, tapi dia memberikan sesuatu. Sedangkan pelayanan dari Melkisedek memberkati. Diberkatilah Abraham. Enggak dikasih emas gitu loh, enggak. Enggak dikasih berlian yang sebegitu sekarang gitu. Ini saya kasih kamu, ini berkatnya. Enggak. Tapi didoakan, diberkatilah engkau Abraham dari Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Cuma diberikan berkat soal berkat ini. Abraham yang ngeluarin harta, dia berikan perpuluhan. Kan hartanya kalau dihitung dari budgetnya sudah berkurang. Lalu Sodom datang mau ngasih. Yang tadi kurang kan ditambahin lagi kalau begitu. Tapi Abraham punya kekuatan menolak harta Sodom. Yuk, ayat 22. Tetapi kata Abraham kepada raja negeri Sodom itu, Ya, Aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi yang tadi memberkati aku. Ya, tadi kan diberkati lewat itu semua. Terus, Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu. Tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu. Terus, Sepotong benang atau tali kasut pun tidak. sepotong benang atau tali kasut pun tidak. Terus, Supaya engkau jangan dapat berkata, Aku telah membuat Abraham menjadi kaya. wah, Abraham itu kaya gara-gara harta Sodom nih. Sorry ya. Artinya tuh Sodom memberikan harta dunia itu, kalau diberikan saudara ada motivasi. Tidak, Abraham sudah puas dengan pelayanan imam besar. Karena pelayanan imam besar ini adalah berkat Allah yang begitu luar biasa. Secara rohani pertama, doanya itu dahsyat banget. Dan secara jasmani juga. Makanya Abraham kaya, diperkaya dari segala orang di zamannya, saudara ya. Terus, Kalau aku, ya, jangan sekali-kali terus. hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, Ya, yakni Aner, Eskol dan Mamre, ya. biarlah mereka itu mengambil bagiannya Ya, masing-masing. kalau aku tidak sekali-kali akan mengambil bagian dari milikmu. Maaf, kata Abraham. Tapi kalau orang-orang ikut bersertaku silakan aja. Tapi aku tidak. Maaf, sebenang satu helai benang pun tidak, tali kasut pun tidak. Wow, hebat loh. Ini kemampuan Abraham menolak harta Sodom. Akhirnya harta Sodom apa? Habis. Padahal dia sudah mengeluarkan hartanya, 1/10 itu hartanya. Kalau diganti kan lumayan pundi-pundinya, saudara. Tapi maaf, Abraham sudah puas menikmati pelayanan imam besar Melkisedek. Dan Melkisedek ini dimunculkan, ya itu cuma sebegitu saja. Tidak ada lagi terus Melkisedek. Jadi Tuhan tahu, saudara, bahwa nanti Yesus bukan dari keturunan Lewi. Jadi Tuhan tahu tuh dalam setiap sejarah manusia, perjalanan hidup manusia, dari abad ke abad sampai ribuan tahun lamanya. Saudara, kita umur paling tinggi berapa sih? 70, 80. Paling kuat kalau ada orang 90, cuma 90 tahun. Kecil lah tuh. Sedangkan ribuan tahun Tuhan sudah tahu loh akan bagaimanakah keadaan dari Israel ini, akan bagaimanakah Lewi ini, akan bagaimanakah Yehuda ini. Masing-masing Tuhan tahu. Dan waktu Tuhan memilih suku mana ya, Yesus mesti berasal dari suku mana ya, Tuhan pilih Yehuda. Tuhan tahu Yehuda itu tongkat kerajaan tidak akan beranjak. Kalau dipilih dari suku Lewi, Musa dan Harun dari suku Lewi. Saudara, Tuhan tahu suku Yehuda. Lalu Yohanes Pembaptis dari suku Lewi. Tapi Tuhan tahu suku Yehuda, Lewi akan gagal.
dalam pelayanannya, betullah terbukti siapa yang bunuh Yesus justru keturunan dari Harun. Imam-imam kepala itu keturunan Harun. Nah saudara, dari suku Lewi inilah yang gagal, lalu Tuhan siapkan Melkisedek jauh sebelum mereka hadir. Siapa yang dilayani oleh Melkisedek? Nenek moyangnya dari seluruh keturunan Israel. Ini pucuk awal. Wow, hebat sekali rencana Tuhan yang sempurna. Jadi Tuhan sempurna sekali dalam pelayanan ibadah, di mana kita sebagai pusat dari perhatian Tuhan, itu Tuhan bisa sempurna melayani kita, saudara. Perhatian Tuhan, rancangan Tuhan sempurna. Makanya kalau ada apa-apa, kelihatannya kok penderitaan, kelihatannya saya ini di ujung banget ya, sudah mau terpuruk dan sampai dasar ya. Tidak. Tuhan itu sempurna, mampu menolong kita, saudara. Jangan khawatir, kita punya pengharapan yang lebih besar daripada pengharapan Taurat. Perjanjian baru ini karena imam besarnya Yesus Kristus. Duduk di sebelah kanan Allah itu sebagai imam besar yang melayani kita. Tubuh kita ini adalah baitnya. Wah, luar biasa, saudara. Pelayanannya itu tidak beralih karena dia mengikuti peraturan Melkisedek yang disiapkan oleh Tuhan untuk melayani Abraham, nenek moyang dari semua. Jadi kokoh banget. Dan kemudian dia berkata dengan sumpah Yesus, dan tidak menyesal, kata Tuhan, imam besarnya menurut peraturan Melkisedek. Bayangin ya, Tuhan sudah siapkan semua. Ya, jadi waktu disahkan, menurut apa nih pensahannya? Melkisedek muncul ya. Nggak tanya hanya untuk mengesahkan imamatnya Yesus Kristus. Wow, luar biasa. Ingat loh, kalau saudara ikuti kitab Wahyu, di dalam dimensi roh Tuhan, di dalam teknologi Roh Kudus, itu nggak ada waktu. Jadi dia tahu persis ribuan tahun lamanya, dia tahu persis. Buat Tuhan setahun jadi sehari, sehari bisa jadi setahun. Itu buat Tuhan gampang sekali. Dia menilai bagaimana kehidupan dari manusia, bagaimana kehidupan dari orang-orang ini. Oh, gampang sekali. Makanya Alkitab itu buku yang sempurna, yang menetapkan seluruhnya, saudara. Manusia boleh berargumentasi, boleh berandai-andai, boleh mencipta, boleh teknologinya, boleh segala macam hebat. Tapi sudah dipatok sama Tuhan dalam Alkitab. Nah, saudara, kita lihat begitu hebat Yesus Kristus sebagai pelayan imam besar, sebagai pelayan imamatnya ini imam besar, dan bersyukurnya. Makanya Paulus bilang pengharapan yang terkandung di dalamnya saat dia memegang pemerintahan tertinggi, tapi dia mau menjadi imam besar tubuhnya untuk bait sucinya yang dibangun sebab melayani. Bait sucinya itu di gedung gereja Yerusalem lama juga, tapi adalah tubuh-tubuh dari orang-orang kudus. Itulah kita. Bayangkan, dia mau melayani kita. Bahkan selama-lamanya peraturannya nggak berubah. Dan pelayanannya sempurna sekali. Sudah. Lalu pelayanannya seperti apa? Nah, kita lihat. Inilah pelayanan imam besar. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Jadi setelah kita memahami bagaimana rencana Tuhan yang begitu hebat sekali dari Melkisedek dimunculkan. Memang Tuhan buat demikian rupa. Rancangannya begitu hebat ke depan. Jadi Tuhan tahu tentang masa depan kita. Pengharapan kita lebih besar, saudara. Oh, dahsyat sekali, jaminannya kuat lagi. Makanya jangan putus asa dalam hidup ini. Jangan menyerah dalam hidup ini. Karena kita punya imam besar yang selalu melayani kita. Yang selalu menjadi pengantara buat kita. Yang selalu berdoa buat kita. Yuk, Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Cepat, ya, perhatikan, ya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Yang telah melintasi semua langit. Oh, haleluya. Terus. Yaitu Yesus anak Allah. Yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Nah, yang Tuhan mau teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Jangan kau jual Yesus. Jangan kau tinggalkan Yesus.
Di dunia ini, saudara, setiap pemimpin-pemimpin agama itu disebutnya sebagai imam atau sebagai pendetakah atau sebagai pemimpin agama yang melakukan ritual. Kalau di dunia ini ya dari agama-agama yang penyembah berhala melakukan ritual. Ada orang khusus yang melakukan ritual, saudara. Tapi semua pemimpin-pemimpin agama mati semua dan tidak lagi melayani. Tetapi beda dengan Yesus Kristus, sampai detik ini dia masih melayani umatnya. Oh haleluya, itu sungguh. Jadi kalau saudara pengen tahu, saudara kalau senang sekali loh ada yang bantu doa saya, orang itu selalu mendoakan saya. Hari ini saya bilang, Yesus terus mendoakanmu. Terus inilah imam besar Yesus Kristus ya. Sebab imam besar yang kita punya, Imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turun merasakan kelemahan-kelemahan kita. yang Sebaliknya sama dengan kita. sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai. Ia telah dicobai. Hanya tidak berbuat dosa. Hanya maaf tidak berbuat dosa. Kita dicobai banyak kali, kita jatuh dalam dosa. Terus Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian yang menghampiri tata kasih karunia. makanya kalau kita ada di hadapan Tuhan itu bukan di takhta penghakiman, bukan di pengadilan. Kalau saudara masih tertuduh kau berada di pengadilan, di hadapan Tuhan itu untuk kita anak-anaknya di takhta kasih karunia. Terus Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. untuk mendapat pertolongan kita pada waktu yang ditetapkan oleh Tuhan, dan itu pasti tepat. Wow, luar biasa. Saudara, inilah imam besar yang kita punya, yaitu imam besar yang melintasi semua langit. Dia naik ke surga, Yesus Kristus. Tuhan minta pegang teguh pada pengakuan iman kita. Imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan kita. Sebaliknya dia merasakan. Kenapa? Karena dia pernah dicobai. Saudara bilang, saya susah Tuhan. Saudara boleh bilang, saya sudah gak kuat Tuhan. Tuhan pernah dicobai lebih daripada saudara. Jadi dia mahir menolong kita. Dia tidak sekedar simpati, aduh kasihan ya kamu ya, turut berbelasungkawa, turut berduka cita misalnya nih, kalau kan cuma turut doang. Pada saat ada orang yang curhat nangis, aduh kita simpati sekali, kasihan ya kamu ya. Tapi kita nggak pernah merasa apa yang dirasa. Kita cuma bilang cuma kasihan, itu saja memang sudah merupakan penghiburan, saudara. Lebih daripada itu, Yesus berempati. Apa yang kita rasa dia juga rasa. Imam besar yang kita punya turut merasakan kelemahan kita. Itulah mengapa saya kuat sampai hari ini. Orang lihat dari pandangan luar terhadap saya, saudara. Saudara cuma lihatnya di luar. Tapi kalau saudara tahu kedalaman hati bagaimana perjuangan saya dalam sebuah pelayanan, di tengah-tengah bertentangan antara hidup yang bisa saja saya melayani dengan macam-macam, tapi saya pertahankan. Kalau cerita, saudara, orang akan kaget bagaimana Tuhan membela di tengah-tengah keterpurukan. Banyak hal yang terjadi dan saya tidak minta bantuan kepada siapapun, karena saya mengandalkan Dia, imam besar. Kenapa saya kuat? Karena Tuhan turut merasakan kelemahan juga. Saat dihina, saat dibully, saat nggak dianggap, saat dibilang penyesat, saat macam-macam kata-kata hujatan, saya hanya berdiam diri dan menyerahkan kepada Tuhan. Kenapa? Kalau saya bilang selalu berkata begini, aku belum apa-apa Tuhan dibanding Engkau yang sama-sama manusianya. Ada rasa sedih, kecewa, ada rasa berontak, mau marah, tapi Engkau tidak lakukan itu karena Engkau jaga
hidupmu untuk tidak berdosa. Aku masih tercuat marah, emosi dan lain sebagainya. Aku belum apa-apa. Kalaupun aku boleh dapat bagian penderitaan Kristus, itu merupakan anugerah besar. Saya suka, makanya Paulus bilang, aku suka dalam kelemahan-kelemahan. Karena di situ kelemahan-kelemahan artinya dalam penderitaan. Dia mengalami penderitaan, itu menjadi kuat dia. Saudara, kalau kita tidak menderita, kita lupa Tuhan. Itu sifat manusia jelek, maksudnya. Tapi karena kita dikasih ujian, kita menjadi kuat. Haleluya. Kita nggak dianggap sama orang, mungkin kecewa, tapi dia memberi penghiburan. Aku juga sama seperti itu. Jadi setiap masalah yang dihadapi, kita selalu ingat dia pernah jadi manusia. Dia turut merasakan kelemahan kita. Makanya setiap kali dalam doaku saudara, aku selalu ada di tahta kasih karunia Tuhan, bukan di pengadilan. Banyak sih dosa yang ku buat, banyak hal-hal yang gak berkenan mungkin, tetapi karena aku ada di tahta kasih karunia. Kenapa? Karena inilah kebenaran firman. Saya lakukannya kebenaran firman. Bukan saya lebih hebat dari yang lain, tidak. Karena saya tahu firman Tuhan. Itulah sebabnya saya percaya kepada Dia sebagai Imam besar. Saya terus melakukan hal-hal yang berusaha untuk memperkenankan Tuhan. Saudara ya. Dan makanya selalu ada di tahta kasih karunia. Ingat loh, kita ini anak. Nggak ada anak itu Tuhan abaikan. Bahkan yang sesat saja Tuhan tetap, kalau dia kembali, Tuhan terima. Makanya saudara, betapa memahami tentang imam besar ini sungguh dahsyat. Ini memberi kekuatan kepada kita. Setiap kita harus mengalami ujian iman untuk naik untuk levelnya lebih naik lagi, derajatnya lebih naik lagi di hadapan Tuhan. Kalau namanya ujian, ya sendiri kita. Nggak ada ujian dibantu sama gurunya, nggak ada. Ini hari-hari ini generasi COVID-19 nggak ujian. Tapi dulu ujian sendiri. Biarpun tuh anak pinter disayang sama gurunya, ujiannya sendiri dia. Belajar sendiri. Lalu menjawab sendiri. Lagi mikirnya susah, dibiarin sama gurunya. Namanya ujian. Nah kalau kita dibiarkan Tuhan sendiri, lagi diuji. Tetapi pertolongan kita apa? Kekuatan kita apa? Sendiri, betul-betul sendiri nih. Kekuatan kita adalah Dia imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahanku juga. Gini loh saudara, kalau ada orang ya, dia merasa sendiri, itu menjadi lemah dia, semakin lemah. Tapi ada orang datang sama dia nggak sendiri, dia membantu, karena dia sahabat gitu ya. Dia sama-sama nangis lah gitu sama orang ini. Nolong mah enggak nolong, cuma sama-sama nangis, sama-sama temenin dia gitu loh. Lagi nangis orang ini lagi susah, ditemenin sama sahabatnya, sama-sama nangis gitu loh. Bahkan semalam-malaman nangis aja, nangis sama-sama gitu. Itu udah rasa kekuatannya besar sih. Karena gak taunya aku tidak sendiri di dunia ini, ada yang menopang aku. Makanya Tuhan itu bersedia untuk rasakan apa yang kita rasakan. Tapi saudara, semuanya itu adanya di sorga ya. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, pemerintahnya tinggi di sorga, jadi imam besar di sorga, terus yang menyediakan tempat di sorga buat kita di sorga semua. Lalu kitanya di bumi. Nah bagaimana kita bisa merasa bahwa dia menjadi pembela kita, menjadi imam besar buat kita, berdoa buat kita, menyediakan tempat buat kita? Itulah sebabnya mengapa akhirnya Tuhan kirimkan Roh Kudus. Karena dari roh lah seluruh peranan dia terconnecting dirinya saudara sama kita. Dan dari roh yang seperti apa? Roh Kudus itu dicurahkan. Lalu ada satu poin di mana Roh Kudus kita alami secara pribadi. Dan poin inilah yang seperti Tuhan bilang, aku imam besar, turut merasakan kelemahan-kelemahanmu. Maka poin seperti inilah, itu dikerjakan oleh Roh Kudus di bumi ini. Karena kita ada di bumi, Roh Kudus juga di bumi, di dalam hidup kita, saudara. Ayat 26 dalam Roma pasal 8.
ayat terakhir. Yuk cepat yuk. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ini kan kalau imam besar kan turut merasakan kelemahan. Sama, Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Saudara tahu Roh penghibur disebutnya Parakletos, itu adalah advokat pembela. Di sinilah letaknya Tuhan membela kita. Jadi kita harus merasa juga kan. Bagaimana cara merasanya? Roh itu membantu kita dalam kelemahan kita. Terus sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ya, penekanan ini adalah satu mengandung makna yang dalam. Kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Maksudnya saudara, sudah habis kata-kata, sudah nggak bisa lagi berdoa untuk apa lagi. Kenapa? Sudah banyak dicurahkan, tetapi nggak tertolong, belum tertolong, terus dicurahkan air mata sudah nggak ada bisa keluar lagi lah. Ini betul-betul satu tekanan di dalam batin banget. Cuman kita yang tahu terus. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak Dengan terucapkan. keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dengan keluhan-keluhan yang sudah begitu dalam banget. Cuman Roh Kudus yang tahu, saudara. Terus. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, Yang yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak sesuai Allah. dengan kehendak Allah. Berdoa untuk Orang-orang kudus. Yesus menjadi imam besar, berdoa buat kita, bersahabat buat kita, melayani kita, saudara. Nah, bagaimana kita tahu dia di sorga? Roh Kudus, lewat Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu mengconnecting sorga dengan kita. Jadi kita ini di bumi ini bagaimana? Kita layak di bumi yang dalam mengalami kesusahan. Roh membantu kita dalam kelemahan yang tak terucapkan itu. Dan Allah tahu bahwa akhirnya menurut kehendak Allah, ia berdoa untuk orang kudus. 28, perhatikan. Kita tahu sekarang. Dengan itulah kita tahu, oh iya dia berdoa buat kita. Oh iya dia menyediakan tempat di sorga buat kita. Oh iya dia bersyafaat buat kita, menjadi pengantara kita. Oh haleluya. Dengan itu kita tahu sekarang lewat Roh Kudus ini ya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala bahwa sesuatu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang untuk mengasihi Dia, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Terus yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. iya, dan kita ini adalah orang-orang yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Bahkan kita sudah menjadi pilihan Tuhan. Oh, setelah tetap kita setia, karena ada yang merasakan kelemahan-kelemahan kita juga. Ada sahabat kita. Sahabat kita itu adalah Roh Kudus. Yesus terus membantu kita sebagai sahabat. Dia terus bersyafaat bagi kita. Tetapi suasana sorga kita nggak ngerti. Tetapi puji Tuhan, kita terconnecting dengan suasana sorga karena ada Roh Kudus. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan-kelemahan yang tak terucapkan di bumi ini. Roh Kudus membantu kita sehingga dia terus bersyafaat buat kita. Itu dia peristiwa yang terjadi di sorga itu begitu, saudara. Dia bersyafaat buat kita sebab Roh Kudus itu adalah pribadi Yesus, pribadi Bapa. Jadi semua itu, seluruh kegiatan sorga itu terasa sama kita karena ada Roh Kudus. Jadi tetap kita menjadi anak-anak Allah. Oh bayangkan ya, kita ini menjadi kuat jadinya. Ujian itu harus kita alami, tetapi kita mendapat kekuatan dari Tuhan. Dahsyat sekali Tuhan kita. Dia imam besar. Dia turut merasakan kelemahan kita. Apapun yang kita rasakan, apapun kesusahan kita. Kadang-kadang ya istri tidak bisa cerita kepada suami sebab kan salah pengertian. Suami tidak bisa cerita kepada istri karena salah pengertian. Anak tidak bisa cerita kepada orang tua. Orang tua tidak bisa cerita kepada anak. Nanti salah pengertian persoalan itu, yang hal-hal yang dalam ya. Tapi kalau kita bawa kepada Tuhan, kita ingat Dia turut merasakan kelemahan kita. Ini istilahnya rahasia perusahaan yang dalam, saudara. Cuma Tuhan saja yang tahu. Oh, rasanya lega sekali. Itu kalau udah curhat aja udah rasa lega. Tapi Tuhan bilang gini, Allah turut bekerja dalam segala perkara. Jadi Allah nggak tinggal diam, Allah juga bekerja. Allah melakukan tindakan. Allah tidak hanya menjadi pendengar setia, tapi Allah turut bekerja, menolong kita. Haleluya. Itulah
penampilan Yesus imam besar. Jarang sekali ditampilkan Yesus imam besar, tapi puji Tuhan, lewat kenaikannya dia tampil sebagai imam besar, sehingga kita memahami bagaimana dia di sorga sebagai imam besar. Roh Kudus membantu kita. Itulah kegiatan sorga diketahui oleh kita. Kita tahu sekarang kegiatan sorga karena ada Roh Kudus. Ya, saat kita berbahasa roh, saat kita sedang curhat dalam bahasa roh, roh kita yang terus menyampaikan ya komunikasi dengan Allah, disitulah Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan yang tak terucapkan itu. Di situ ada pembelaan dari Tuhan, karena Allah turut bekerja juga. Dia merasakan apa yang kita rasakan dan dia mau bekerja, sehingga dia mampu menolong kita, sanggup menolong kita. Dan kita akan lihat bagaimana Tuhan bekerja dan menyelesaikan semua hal-hal sesuai dengan waktunya yang tepat bagi Tuhan. Ingat, waktu Tuhan itu pasti yang terbaik buat kita. Yuk nyanyikan Roh Kudus, nyanyikan Yesus imam besar. Ya, saudara, haleluya. Satu kali kita nyanyikan sekali lagi, tolong disiapkan. Semua tantangan hidup yang kadang membuat putus asa, sebab tak ada harapan lagi. Haleluya. Ku ingat Tuhan pernah jadi manusia, dia telah dicobai dan menang. Sebab itu ku berkata, kita berdiri semua ya, haleluya, pada imam besar pembelaku, kau Yesus imam besar, kau Yesus imam besar, yang turut rasakan kelemahanku. Ku datang menghampirimu di tata kasih karunia, ku terima pertolonganmu pada waktunya. Ku terima pertolonganmu pada waktunya. Ku terima pertolonganmu pada waktunya. Haleluya. Saat kami memperingatkan akan kenaikan-Mu Yesus Kristus, kami tahu tujuannya. Engkau duduk di sebelah kanan Allah, itu Engkau telah menerima kedudukan jauh lebih tinggi dari pemerintahan manapun. Dan Engkau tidak sekedar setelah punya kedudukan dan Engkau berbangga-bangga, tidak, tetapi Engkau melayani kami karena kami adalah baik-Mu Tuhan. Engkau melayani kami dengan pelayanan imam besar yang luar biasa itu. Engkau turut merasakan kelemahan-kelemahan apa yang ada pada kami di dunia ini Tuhan. Dan Roh Kudus yang Kau curahkan kepada kami, itulah yang membuat kami tahu tentang kegiatan sorga, di mana Engkau duduk sebagai imam besar, di mana Engkau menjadi pribadi yang begitu dahsyat sekali, di mana Engkau menyediakan tempat buat kami di sorga supaya kami tidak gelisah. Dan Tuhan, Kau begitu hebat sekali dalam rencana-Mu yang sempurna. Tuhan, kami berdoa untuk semua yang ikut live streaming ini diberkati, khususnya firman Tuhan menjadi berkat buat mereka. Mereka melakukannya dan mereka mendapatkan berkat dari Tuhan, sehingga mereka bisa terus kuat di dalam hidup mereka, tidak menyerah, dan mereka sesuai dengan firman Tuhan terus mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan juga tolong untuk seluruh jemaat Tuhan, haleluya, di mana saja berada. Mereka yang kena COVID-19, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan yang terjadi di Indonesia ini Tuhan, dengan kuasa dari Allah, haleluya, karena kami adalah anak-anak raja, kami bertindak di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa Tuhan bekerja, dan dengan kuasa dari Tuhan,
COVID-19 berhenti dalam nama Yesus Kristus. Kami hancurkan dengan kuasa dari Tuhan. Haleluya. Di mana saja berada COVID itu. Haleluya. Sehingga terjadi kesembuhan, khususnya di Indonesia. Kau berikan kepada pimpinan kami Tuhan hati yang tabah dan kuat di dalam menghadapi semua. Haleluya. Kau beri kekuatan kesehatan pada Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, para menteri yang ada, dan TNI Polri di garda depan, dokter dan suster. Haleluya. Mereka telah melakukan tindakan di mana mereka berkarya buat sesama, menolong sesama, seperti kebenaran firman-Mu. Haleluya. Seperti orang Samaria menolong sesama. Oh Tuhan, tolong mereka semua di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa Tuhan bekerja, memberi kesehatan, kekuatan khususnya untuk garda depan, dokter dan suster. Haleluya. Sehingga kuat. Haleluya. Dan mereka berhasil menanggulangi dan bahkan lewat kehadiran mereka, banyak orang yang kena COVID-19 menjadi tenang dan secepatnya mengalami kesembuhan. Sedangkan dokter dan suster, Kau jaga lindungi Tuhan. Biarlah Mazmur 91 terjadi atas mereka di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan seluruh rangkaian dari roda pemerintahan di Indonesia ini, Tuhan tolong dari segala masa-masa yang sulit ini, sehingga bisa ditanggulangi oleh pemerintah kami. Haleluya. Untuk rakyat semuanya ya Bapa. Terpujilah nama Yesus Kristus. Kendalikan Tuhan rakyat ini dengan kasih Kristus ada pada rakyat. Ada ketaatan dari Tuhan untuk taat sama pemerintah. Biar itu ada di hati rakyat di dalam nama Yesus Kristus. Seperti hujan yang tercurah. Haleluya. Biarlah tercurah dari Indonesia hati yang taat kepada perintah dari pemerintah ya Tuhan, sehingga kami bisa menjadi tertib. Haleluya. Kami bersyukur dapat anugerah dari Tuhan. Haleluya. Biarpun begini Tuhan, tetap Engkau menahan akan adanya kematian dan yang terkena COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan terus bekerja. Haleluya. Kami mohon ampun Tuhan kalau memang ada kesalahan-kesalahan dari pimpinan-pimpinan yang lalu. Kalau ada kesalahan-kesalahan dari siapapun juga Tuhan Yesus, biarlah dengan pengampunan ini, maka seperti itulah Israel berhenti. Demikian juga itulah dari COVID-19 berhenti. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat semuanya. Dan kami akan selesaikan dalam kebaktian kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kami angkat dua tangan menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah anugerah, cinta kasih sayang dari Bapa yang sungguh sangat mengasihimu. Kasih karunia lewat kuasa korban pendamaian Yesus Kristus. Dan pimpinan persekutuan kuasa Roh Kudus menjadi milikmu saudara-saudara. Dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria sorga dan imam besar yang kami puja puji selalu, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.